Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati tentunya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Arsitek Fahmidin Ara-Tauhid STM Arts PSD. Pak Dekan mengirim salam dan takzim kepada kita semua. Selayaknya beliau membersami kita, tapi karena beliau masih dalam kondisi recovery sehingga menitipkan untuk menyampaikan salam kepada para hadirin, utamanya kepada orang tua hebat yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Ermawati, SPD MSc. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Fatmawati Nurhalik, SSC MSc. Yang kami hormati Bapak Kabak TU Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Nurman Najib, SAG MM. Yang kami hormati para ketua dan sekretaris Prodi lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya hormati tentunya kegiatan ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada kerja cerdas dan kerja hebat dari Ketua Panitia dan timnya Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SSC MSc. Terima kasih. Dan kita berikan aplaus kepada seluruh panitia yang luar biasa dan tentunya kepada semua tendik. Terkhusus kepada orang tua, hadir di sini orang tua kami, Ibunda KTU pada masanya. Terima kasih Bunda selalu membersamai. Orang tua kami Prof. Ramli, terima kasih Prof. sudah hadir. Dan Ibunda Prof. Nur Syamsi, terima kasih Bunda sudah hadir. Ya. Dan yang berbahagia adik saya, para alumni wisudawan angkatan 118 dan 119. Kembali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita bisa melaksanakan satu rangkaian kegiatan Ramah Tamah wisudawan wisudawati angkatan 118 dan 119. Salam dan salawat kepada juga Nabi Allah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai role model bagi kita semua. Izinkan sebelum akan membacakan satu pantun. Mohon direspon ya. Ke kampus UIN membawa map. Kurang keras cakepnya, ulang. Ke kampus UIN membawa map. Singgah sebentar membeli ketan. Hari ini senyum orang tua terasa makin lengkap. Karena pertanyaan, kapan ki wisuda nak? Akhirnya terjawabkan. Hari ini menjadi momentum yang sangat berbahagia. Bukan hanya pengelola prodi, ketua dan sekretaris prodi yang berhasil menyelesaikan adik-adik semua, tapi yang sangat berbahagia adalah wisudawan dan wisudawati, terkhusus kepada donatur tetap kalian, orang tua kalian. Orang tua kalian ini tidak berhenti memberikan donasinya kepada Anda adik semua untuk menyelesaikan studinya. Begitu pula doa yang tidak pernah putus supaya kelancaran proses studi di Fakultas Sains dan Teknologi ini berjalan dengan lancar. Pribadi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, pada hari ini saya sangat berbangga dan berbahagia karena di antara semua wisudawan banyak sekali yang hari ini ikut acara Matama ini adalah mantan-mantan ketua. Ada ketua SEMA, ada ketua himpunan, dan tadi di jajaran yang berprestasi juga banyak yang kami lihat adalah ketua-ketua lembaga. Ini menjadi penanda bahwa ketua-ketua lembaga itu tidak hanya cerdas secara organisatoris, tapi juga hebat secara akademik. Berikan dulu aplaus kepada semua pengurus lembaga yang menyelesaikan studinya di tahun ini. Sini banyak saya lihat ya rata-rata. Tadi di depan saya lihat, wah ini ada semua aktivis-aktivisnya ini Fakultas Saintek. Ya, tapi tampilannya agak beda. Hari ini terlihat sangat gagah dan sangat cantik. Adik-adik semua dan para hadirin, proses pencapaian ini tentunya tidak mudah. Banyak rangkaian yang harus dilewati, ya. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tahapan ini itu menjadi penanda bahwa teman-teman memiliki kedewasaan pikir,
berpikir secara kritis, sehingga semua tantangan-tantangan yang diberikan oleh para dosen, termasuk dengan tugas akhirnya, bisa terselesaikan dengan apik dan sempurna. Ada satu cerita yang sangat sederhana, yang sangat dekat dengan mahasiswa di tingkat akhir. Suatu waktu mahasiswa ini bertemu dengan dosennya dan berkata kepada Pak dosen, "Pak, alhamdulillah saya mampu menyelesaikan dan menemukan judul skripsi saya secara sempurna dengan durasi waktu 3 bulan. Bayangkan 3 bulan dia menyusun judulnya secara sempurna. Terus Pak dosen ini tersenyum kepada sang mahasiswa dan berkata, "Terus kapan kau mulai menulis skripsimu?" Sang mahasiswa itu terdiam. Kemudian Pak dosen kembali berkata, "Yang hal ini, seringkali kita terlalu banyak berpikir hal-hal yang sempurna, tapi kita lupa untuk melangkah satu langkah kecil yang sangat penting untuk keberhasilan kita." Dari cerita ini, para hadirin sekalian, bahwa kadangkala itu kita fokus pada sesuatu yang sangat sempurna, tapi kita tidak sadar bahwa untuk meraih kesuksesan itu tidak semua dimulai dari sebuah kesempurnaan. Hal-hal yang kecil kadangkala itu yang sangat berarti, dan itu yang bisa membawa kita kepada proses kesempurnaan dari progres-progres atau pencapaian-pencapaian kita. Kesempurnaan ini tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari ketekunan kita. Ada dari semua. Dari cerita ini juga ada satu anekdot yang sering kita dengar di masyarakat, yang bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Orang bodoh itu kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah sama orang licik atau orang cerdik. Kemudian orang licik kalah sama orang yang berani. Terus orang berani kalah sama apa? Kalah sama orang yang beruntung. Tapi orang beruntung ini kalah sama siapa? Kalah sama orang yang tekun dan terus berdoa. Tapi orang yang tekun dan terus berdoa ini masih kalah. Kira-kira kalah sama apa? Kalah sama waktu. Tapi pada hadirin, yakinlah bahwa waktu akan selalu membersamai orang yang tekun, orang yang rajin berdoa, dan orang yang selalu berbuat dan menebar kebajikan di lingkungannya. Hadirin yang saya berbahagia, sebagai lulusan alumni dari Fakultas Sains dan Teknologi, setelah Anda wisuda besok atau hari Jumat, Anda akan memasuki kampus, real kampus. Betul-betul kampus kehidupan. Di situ tidak ada lagi yang namanya yang mengarahkan Anda. Anda bertanggung jawab full kepada diri Anda. Dan kebanyakan sebenarnya alumni itu sama dengan ketika dia mau masuk kuliah, dia mencari jurusan-jurusan favorit. Tapi yakinlah kalau Anda masih mencari pekerjaan-pekerjaan sempurna, itu pasti akan butuh waktu yang panjang. Lakukan apa saja, lakukan apa adanya yang sesuai dengan passion dari adik-adik semua. Dan saya yakin semua alumni Fakultas Sains dan Teknologi pasti akan menebar kemanfaatan dimanapun dia berada. Kenapa? Karena mereka sudah diajar berpikir kritis sesuai dengan pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Tapi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa atau alumni dari UIN Makassar, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, juga dibekali apa? Dibekali dengan nilai-nilai keislaman yang selalu mempersamai Allah pada semua aktivitas kehidupannya.